Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, kembali lagi di Biomed Official, channel kajian matematik. Oke, pada kali ini, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi persamaan diferensial orde pertama, yaitu tentang model logistik. Nah, model ini adalah model yang sifatnya adalah non-linear. Oke, jadi ini adalah materi kuliah persamaan diferensial biasa. Ya, lanjutan dari video sebelumnya tentang model atau aplikasi persamaan diferensial orde 1 yang linear, ya. Oke, sekarang kita masuk ke model yang non-linear. Untuk model logistik ini, pertama kita ingat terlebih dahulu di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang pertumbuhan, ya, pertumbuhan eksponen di situ. Artinya di sini kalau kita menyatakan PT ini sebagai ukuran populasi untuk waktu T, maka model pertumbuhan secara eksponensial itu kita punya bentuk seperti ini ya, dP per dt sama dengan Kp. Karena ini adalah pertumbuhan, maka K-nya di sini diasumsikan sebagai bilangan yang positif. Nah, dalam hal ini kita punya kondisi yang laju pertumbuhan relatifnya. Di sini kita punya laju pertumbuhan relatif, laju pertumbuhan relatif. Laju pertumbuhan relatifnya berarti kita punya dP per dt dibagi dengan P, ya, dibagi P itu sama dengan K. Artinya laju pertumbuhan relatifnya itu adalah konstan, suatu konstanta. Ya, laju pertumbuhannya di sini konstan. Nah, artinya kalau K-nya ini positif, maka dia akan selalu terus naik secara konstan seperti ini. Naik terus, ya. Nah, dia akan berbentuk seperti ini nanti solusinya. Kalau ini adalah T di sini, maka di sini adalah PT di sini ya. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Kalau K-nya negatif, ya, kalau K-nya negatif, maka dia akan peluruhan namanya ke sini. Jadinya dia akan terus decay, turun, ini T, ini PT, dan itu turun di sini. Proporsinya dalam hal ini adalah konstan. dP per dt per P-nya sama dengan konstan. Nah, berikutnya kita akan lihat untuk model logistik ini, ya, asumsinya bahwa pertumbuhan populasi itu juga bergantung pada jumlah populasi. Di sini. Jadi selain tadi bentuknya yang tadi itu pertama itu konstan, kalau di model logistik ini dia pertumbuhannya itu akan bergantung pada populasi yang ada, namun tidak bergantung pada waktu fenomena musiman, ya. Tidak bergantung pada waktu. Biasanya itu adalah fenomena musiman ya, karena di sini berarti nanti modelnya tidak bergantung pada waktu. Jadi tidak ada T-nya di dalam secara eksplisit ya. Nah, sehingga model itu dapat dinyatakan proporsinya itu adalah sebagai berikut. Ini ada dP per dt-nya dibagi dengan P. Kalau yang tadi itu sama dengan konstan untuk yang pertumbuhan eksponen, kalau di sini adalah bentuknya F ya, suatu fungsi yang bergantung pada P. Jadi tidak konstan lagi di sini. Nah, ini adalah suatu fungsi yang bergantung pada populasi P itu sendiri. Atau kalau kita tulis dP per dt-nya sama dengan P dikali dengan Fp ya di sini. Jadi pertumbuhan populasinya sekarang tidak konstan, tapi dia bergantung juga pada populasi. Di sini adalah P dikali dengan Fp. Nah, masalah kita di sini adalah berapa besarnya Fp ya. Nah, di sini kita akan menentukan fungsi Fp-nya itu apa gitu ya. Jadi kalau kita punya diasumsikan bahwa dalam suatu daerah misalkan itu dia tidak bisa melampaui suatu jumlah individu tertentu ya, maka kita bisa membuat Fp-nya. Di sini kita menentukan Fp di sini. Nah, misalkan ya tadi seperti yang dibilang bahwa suatu lingkungan itu tidak dapat melebihi jumlah tetapan K. Jadi kalau saya katakan bahwa misalkan si K-nya itu adalah carrying capacity ya. Misalkan
K ini adalah carrying capacity. Gimana ini ya? Carrying capacity atau di sini daya tampung ya. Jadi daya tampung si ruangan atau si daerah, misalkan di sini ada suatu kondisi daerah ya, ini ada area tertentu dan kalau misal atau toples saja, misalkan di sini ada toples, saya bikin suatu toples. Nah, toples ini misalkan dia muat 1000 semut misalkan ya. Nah, di toples ini ada 1000 semut. Jadi dia tidak bisa tidak bisa melampaui daya tampungnya di situ semut. Ya, tidak bisa melampaui 1000 semut di sini. Karena di sini ada 1000 semut, jadi pertumbuhan semut yang ada di sini itu pasti dia akan mencapai ke 1000 dan tidak akan melebihi 1000. Ya. Kalaupun nanti dimasukkan semutnya ke sini lebih dari 1000, dia pasti akan tereduksi ke 1000 gitu. Itu maksudnya carrying capacity. Jadi daya tampung suatu wilayah. Ya, jadi di sini asumsinya bahwa si populasi itu dia tidak bisa melebihi jumlah tetapan yaitu K individu ya. Jadi kalau kita tuliskan dalam notasi matematik bahwa lajunya itu berarti FK-nya sama dengan pada saat P-nya sama dengan K, FK-nya berarti 0. Jadi tidak ada pertumbuhan di situ. Kemudian yang tadi dari bentuk eksponen ya pada saat ini F0-nya berarti suatu tetapan. Tadi itu K ya. Sekarang karena K dipakai oleh carrying capacity, maka kita ganti saja di sini dengan R. Jadi F0-nya sama dengan R. Nah, kalau kita gambarkan dalam grafik ya, ini adalah grafik P, yang ini berarti ini adalah FP-nya. Nah, untuk kondisi ini kita punya FK sama dengan 0, berarti di sini ada suatu K, kemudian F0-nya sama dengan R, di sini ada R. Maka untuk kondisi yang ini kita punya beberapa alternatif kurva ya. Di antaranya kita punya 3 tipe, minimal kita punya 3 tipe kurva. Yang pertama adalah garis lurus seperti ini sudah memenuhi kondisi FK sama dengan 0 dan ya melalui titik itu kan, kemudian F0 sama dengan R, ini melalui titik ini. Atau juga kita punya ya ada setidaknya yang bentuk tipenya seperti ini juga sama. Dia melalui F0 sama dengan R dan melalui titik FK sama dengan 0 atau juga yang ke bawah ada misalkan seperti ini. Nah, ini juga sama. Dia memenuhi FK sama dengan 0 dan F0 sama dengan R. Nah, tapi untuk memperingkas atau untuk memberikan yang paling sederhana ya, yang paling sederhana di sini adalah garis lurus ya. Jadi nanti kita akan pakai FK-nya, FP-nya yang garis lurus yang ini ya. Itu asumsi ya. Itu juga di situ asumsi. Jadi asumsi yang paling sederhana di sini adalah menentukan FP-nya adalah suatu garis lurus. Garis lurus di sini berarti saya punya C, berarti saya pakai C aja, C1P ditambah dengan C2. Nah, ini adalah garis lurus yang ini ya. Nah, lalu C1 dengan C2-nya bagaimana cara kita mencarinya? Ya, kita tinggal substitusikan saja ini kondisinya. Di sini FK-nya sama dengan 0, kemudian F0-nya sama dengan R, maka kita akan punya C1 dengan C2. Oke, kita cari di sini. Pada saat FK, ini FK sama dengan 0, ya FK-nya berarti di sini kan FP-nya ini ya. FP-nya adalah C1P, sekarang P-nya sama dengan K, maka kita punya C1K ditambah dengan C2 sama dengan 0. Kemudian dari yang kedua, di sini kita punya F0 itu sama dengan R. Ya, F0 sama dengan R. F0-nya itu sendiri berarti C1 dikali 0 ya, ditambah dengan C2. Nah, dari sini kita punya C2. C1 kali 0, 0 ditambah C2-nya adalah R. Oke, berarti di sini kita punya C2-nya sama dengan R, maka C1K ditambah R sama dengan 0. Jadi kita punya C1-nya adalah min R per K. Min R per K. Oleh karena itu, sekarang kita sudah punya fungsi EP-nya.
Jadi FP-nya itu adalah C1-nya adalah min R per K, C2-nya adalah R. Saya tulisnya mulai dari yang positif aja ya. Jadi C1, C2-nya adalah R. Jadi kita mulai R, kemudian C1-nya min R per K dikali dengan P. Nah, ini adalah bentuk FP-nya dengan asumsi bahwa si populasi itu tidak akan melebihi suatu konstanta, tetapan konstanta ya, suatu konstanta yang disebut dengan carrying capacity di situ. Jadi dia tidak akan melebihi daya tampung dari suatu wilayah itu. Gitu. Jadi kita punya FP-nya seperti ini sehingga tadi kan kita punya DP per DT-nya sama dengan FP ya. Tadi kita punya ini dan FP-nya sekarang kita udah tahu di situ, maka kita punya persamaan diferensialnya P R min R per K. Oke. Eh, oke, sorry ini P-nya di sini. Oke. P dikali dengan R min R per K. P di sini ya. Atau kita bisa juga menulis R-nya kita keluarkan jadi R. Ini P, kemudian ini 1 dikurangi dengan P per K. Nah, kita punya bentuk pola yang seperti ini ya. Ini adalah DP per DT-nya. Oke, kita sampai sekarang pada persamaan diferensial ya. Perhatikan kalau P-nya di sini apa namanya? P-nya yang ini adalah lebih besar daripada K, ya ini P-nya lebih besar daripada K, artinya bentuk ini akan melebihi 1 ya. Berarti di sini 1 dikurangi sesuatu yang lebih besar dari 1 itu akan negatif ya. Maka ini DP per DT-nya dia akan negatif jadinya ya, dia akan negatif artinya dia akan monoton turun jadinya. Jadi kalau saya gambarkan di sini apa namanya, oh ya sekalian aja kita buat gambarnya atau secara grafiknya. Kalau kita punya apa namanya bentuk yang seperti ini, di sini mungkin saya akan gambarkan sedikit. Oke. Nah, kalau misalkan kita punya K-nya di sini ya, K-nya di sini, maka menurut persamaan ini kalau awalnya dia berada di atas, P-nya ada di atas K, maka dia akan menuju ke sini, ke K ya. Karena K di sini adalah carrying capacity yang merupakan equilibrium. Dari sini kita punya equilibriumnya kan berarti P-nya sama dengan 0. Oke, kalau saya tentukan ini equilibriumnya terjadi pada saat dP per dt itu sama dengan 0. Jadi dari sini kita punya Rp, kemudian 1 min P per K ya sama dengan 0. Jadi kita punya P-nya sama dengan 0 atau yang ini ya 1 min P per K sama dengan 0. Dalam hal ini berarti di sini P sama dengan K. Jadi K-nya dengan P sama dengan 0 itu adalah carrying capacity. Nah, perhatikan bahwa kita punya di sini apa namanya pada saat P-nya lebih besar dari K, maka bagian ini adalah apa? Dia akan negatif, jadi dia akan monoton turun. Jadi kalau ini adalah sumbu P, dia P-nya lebih dari K, dia akan monoton turun. Ya. Dan dia akan berada di K ini, kalau P-nya sama dengan K, berarti kan ini konstan, 0. Ya. Pertumbuhannya 0, maka dia akan berada di, kalau nilai awalnya si K, berarti dia akan berada terus di sini, konstan. Tapi kalau misalkan P-nya dia kurang dari K, maka bilangan ini P per K itu akan kurang dari 1. Ya, sehingga 1 min sesuatu yang kurang dari 1 itu dia akan punya bilangan yang positif. Ya, jadi ini RP-nya karena R-nya positif juga di sini akan bilangannya positif. Jadi DP per DT-nya positif. Artinya dia akan monoton naik. Nah, kurang lebih nanti seperti ini ya bentuk di K-nya. Nanti kita gabungkan dengan di 0, nanti kita lihat apa namanya kondisi awalnya di mana, terus grafik solusinya kira-kira seperti apa. Nah, sekarang kita akan melihat terlebih dahulu apa namanya bentuk solusinya. Oke. Jadi solusinya di sini berapa? Kita sudah punya
DP per DT itu sama dengan apa, P ya, terus R min R per KP ya, atau R-nya bisa dikeluarkan boleh juga, nggak masalah. Tapi kita pakai yang ini juga nggak masalah. Atau kita scaling aja ini R per K-nya agar jadi sederhana ya untuk perhitungan solusi. Kita misalkan aja di sini misalkan si A-nya sama dengan R, kemudian B-nya sama dengan R per K ya. A-nya sama dengan R, kemudian B-nya R per K. Jadi persamaan diferensial yang ada di atas itu menjadi dP per dt sama dengan P di situ, terus R-nya jadi A dikurangi dengan B, P. Nah, ini lebih sederhana penulisannya ya. Sehingga kalau kita menuliskan apa namanya di sini oh ya, ini berarti equilibriumnya berarti masih K nggak ya? Kalau di sini berarti P-nya equilibrium, bisa tulis equilibriumnya berarti di sini P A min BP sama dengan 0 ya kan, karena terjadi equilibrium itu pada saat dP per dt sama dengan 0. Berarti di sini kita punya apa? Kita punya P sama dengan 0, atau di sini kita punya A min BP sama dengan 0, atau P-nya berarti kita punya A per B ya. A per B itu siapa? Nah, kalau kita lihat di sini ya, dari bentuk A sama dengan R, B sama dengan R per K, maka A per B itu sama dengan R dibagi dengan R per K atau dikali dengan K per R. Berarti A per B masih K ya. Oke, dia betul, berarti penulisan nggak ada masalah ya. Jadi kalau nanti ada A per B itu yang dimaksud adalah carrying capacity K-nya itu sendiri ya. Oke, baik, kita sekarang akan melihat solusinya dari sini. Perhatikan bahwa kita bisa melakukan separasi variabel untuk yang ini kan, kita jadinya punya DP dibagi dengan P A min BP di situ itu sama dengan DT. Nah, kalau kita integralkan masing-masing di sini berarti ruas kiri itu terintegralkan terhadap P, kemudian yang ruas kanan itu diintegralkan terhadap T ya. Nah, tapi di sini ada 1 per P kali A min BP, itu kita bisa lakukan dekomposisi terlebih dahulu. Jadi saya tulis dulu di sini kotretannya 1 per P A min BP itu kalau kita dekomposisikan menjadi P ditambah dengan di sini ada A min BP. Katakanlah yang ini X, yang ini Y misalkan. Nah, berapa X dan Y-nya? Jadi kita punya dari sini persamaannya, kalau kita tulis seperti ini, kita akan memperoleh A min BPX gitu ya. A min BPX ditambah dengan PY itu sama dengan 1. Jadi kalau kita evaluasi di P yang membuat dia Y-nya 0, jadi di sini saya tulis P 0, ya, maka X-nya kita punya apa? Dari sini kita akan memperoleh kalau P-nya 0 berarti ini 0, ini juga 0. Jadi tinggal AX saja. Jadi AX sama dengan 1 sehingga X-nya adalah 1 per A. Oke, kita dapat X-nya adalah 1 per A. Kemudian kita tulis lagi, tapi kita akan membuat 0 si X ya. PY sama dengan 1. Nah, ini si P-nya kalau X ini biar 0, suku yang ini berarti kita tulis P-nya adalah A per B ya. Kalau A per B di sini berarti kan bagian ini 0, A min BP-nya 0 ya. Jadi saya tulis di sini dievaluasi di P sama dengan A per B, sehingga kita akan memperoleh dari sini kan bagian ini udah jelas 0 karena P-nya A per B, maka yang ini adalah A per B Y, A per B Y sama dengan 1. Artinya Y-nya di sini kita bisa memperoleh B per A ya. Oke, ini adalah teknik dekomposisi yang sudah dipelajari sebetulnya di materi kalkulus ya. Oke, nah sekarang kita sudah punya bentuk dari 1 per PA min BP, X-nya di sini adalah 1 per A, kemudian Y-nya di sini adalah B per A. Maka
integral ini bisa kita tulis sekarang menjadi integral, nah, satu ininya ya, 1 per PA min BP-nya kita bisa ubah menjadi 1 per A di sini berarti 1 per A, begini aja, 1 per A dibagi dengan P, kemudian ditambah dengan B per A dibagi dengan A min BP ya. Ini diintegralkan di sini ada DP. Jadi diintegralkannya terhadap DP ya, sama dengan ini kemudian diintegralkan terhadap DT. Ini di sini ada angka 1 ya. Oke, berarti yang ini tinggal apa? Kita punya 1 per A dibagi P diintegralkan terhadap P, maka kita punya 1 per A ln P ya. Yang ini kemudian ditambah, ya ini kan ada A min BP, ini misalkan kalau dimisalkan adalah U, ya kita punya nanti apa namanya, turunan dari ini UDP jadinya apa? Min B ya. Min B saja, berarti di sini kita punya, sorry ini berarti min ya, min di situ harusnya. Oke. Ini berarti min. Nah, ini hilangkan B-nya, jadi dengan yang tadi pemisalan DU per DP jadinya apa? Kalau di sini hilang, maka kita punya 1 min A juga, tapi dikurangi ya. Ini ln dari A min BP ya. Ini sama dengan, nah yang ini 1 berarti ya. 1 diintegralkan terhadap apa? Terhadap T. Jadinya kita punya T di sini, T plus C. Oke, dari sini kita punya 1 per A, ini ada 1 per A, maka kita bisa menuliskannya, ini ada ln juga, jadi kita bisa nulis ln dari P, ya, P per A min BP, lalu A-nya kita kalikan ke sebelah kanan, jadi ini kedua ruas kita kali A, AT plus AC. Gitu ya. Nah, setelah kita dapatkan ini, ya, maka kita eksponenkan kedua ruas. Jadi yang ini ruas kanan di sini kita eksponenkan, ruas kiri dieksponenkan, ruas kanan juga sama dieksponenkan. Kita pindah ke slide berikutnya di sini. Kita tulis yang tadi, kita punya ln dari P dibagi dengan A min BP. Ya, itu sama dengan apa? AT plus AC ya. Nah, kalau dieksponenkan berarti kita punya di sini P per A min BP itu sama dengan eksponen dari AT plus AC, atau kita bisa nulis di sini adalah sama dengan eksponen AT dikali dengan eksponen AC. Tapi kalau kita perhatikan eksponen AC ini kan masih konstanta ya. Jadi yang ini eksponen AC-nya ya itu masih konstanta di sini, sehingga nanti kita bisa menggantinya ini eksponen AC dengan bentuk konstanta yang lain. Jadi kita ganti di sini konstanta baru C bar, kemudian eksponen AT. Di situ kita bisa nulis di sini P per A min BP-nya jadinya ini. Nah, agar solusi ini tertulis dalam bentuk P, maka kita bisa tuliskan ini P sama dengan A min BP, ini kita selesaikan untuk P. C bar eksponen AT di situ, terus kita punya yang ini ya, yang ada P-nya kita pindah ke sini, terus kita keluarkan P-nya jadinya 1, ini ditambah dengan B ya, B, kemudian C bar eksponen AT. Nah, ini C-nya kan udah ini ya. Tinggal di sini ada AC bar eksponen AT. Ya. Atau P-nya sekarang kita sudah punya PT-nya berarti sama dengan apa? Di sini PT-nya AC bar eksponen AT ya dibagi dengan 1 plus BC bar eksponen AT. Nah, kita punya ini jadinya. Kalau kita buat apa sederhana ini ya, atau kita bagi kedua ruas kedua
bentuk pembilang dengan penyebutnya dengan eksponen AT, ini T bukan B yang ini, AT, maka kita akan memperoleh PT-nya dalam bentuk yang lain itu adalah AC bar dibagi dengan, nah ini dibagi dengan 1 itu dibagi dengan eksponen AT berarti jadi eksponen min AT kan, ya, ditambah dengan BC bar. Nah, kita sekarang sudah punya solusinya, jadinya bentuk solusi seperti ini, ya. Nanti kita tinggal menyesuaikan saja dengan dengan bentuk dengan bentuk masalahnya, A-nya berapa, B-nya berapa. Nah, dari solusi ini kalau kita perhatikan ya, dari solusi ini maka kita akan memperoleh suatu keterangan bahwa pada saat T-nya menuju tahingga di sini, T-nya menuju tahingga, maka PT-nya kemana? Gitu. PT-nya ini kan T menuju tahingga berarti untuk bagian ini ya, eksponen min AT ini T menuju tahingga berarti ini 0. Ya, ini 0 ya. Kemudian ini ada AC per BC. Nah, ini C bar dengan C bar jadinya habis ya 1. Jadi tinggal pada saat T menuju tahingga, PT-nya dia akan menuju ke AB. Ya. Jadi kalau saya tuliskan di sini AB itu apa? AB itu tadi itu adalah K. Jadi si limit ini pada saat kita hitung dia menuju tahingga, maka dia akan menuju ke K sebetulnya di sini kan. A per B-nya adalah K. Oke, bagaimana kalau kita buat yang negatifnya? Kita lihat grafiknya secara utuh di sini T pada saat menuju min tahingga, maka PT-nya kemana? Nah, kalau kita punya di sini T-nya menuju min tahingga, maka yang ini eksponen min AT ya. Eksponen min AT ini kan karena T-nya negatif juga menuju min tahingga, maka ini negatif dengan negatif ini akan positif ya. Eksponen dipangkatkan dengan sesuatu yang positif, maka dia akan semakin membesar. Jadi ini akan semakin besar ke arah yang positif, kemudian ini ditambah sesuatu yang positif lagi, maka makin besar di situ ya. Dia nilainya akan semakin besar, sementara yang bagian atas ini masih konstan. Jadi sesuatu atau konstan di sini dibagi sesuatu yang bergerak dan mengarah ke arah yang lebih besar, maka ini akan menuju ke 0 jadinya. Si PT ini dia akan menuju ke 0. Oke, kalau saya tulis di sini berarti sama dengan 0. Jadi kalau T-nya menuju tahingga itu adalah A per B. Kemudian kalau T-nya menuju min tahingga, kita hapus bagian ini. Nah, pakai tanda min ya. Ini min tahingga, maka si PT-nya dia akan menuju ke 0 ya. Oke. Lalu kalau kita lihat dari kecekungannya, tadi kita punya masalah diferensialnya adalah dP per dt itu sama dengan apa? Sama dengan P kali A min BP ya. Nah, kalau kita lihat turunan keduanya dP d kuadrat P dibagi dengan dt kuadrat itu kita buat di sini perkalian karena ini adalah hasil kali, maka kita lakukan turunan yang menggunakan aturan hasil kali di sini. Misalkan yang ini dulu kita turunkan jadinya 1 saja terhadap T berarti bukan 1. Jadinya dP per dt. Ya, yang ini adalah dP per dt dikali dengan A min BP, kemudian ditambah dengan sekarang yang kita turunkan yang bagian ini berarti ya. Yang bagian ini berarti kita punya P, yang ini enggak, berarti P-nya tetap. Tinggal yang dalam sini kita turunkan jadinya min B ya, dikalinya min B. Kemudian P-nya jadi dP per dt. Ya, jadi kita punya kondisinya seperti ini atau kita tuliskan dalam bentuk dP per dt di sini, maka kita akan memperoleh dP per dt yang ini ada A min BP ya di sini. A min BP, terus di sini juga ada min BP juga ya. Berarti ini adalah A min 2 kali BP ya. Nah, kita punya ini jadinya. Ya, A min 2 kali
BP. Nah, kalau apa namanya titik belok itu terjadinya di sini kan, titik belok terjadinya di kondisi pada saat turunan keduanya ya sama dengan 0. Artinya di sini untuk mencari titik belok ya ini DP per DT-nya dulu kita substitusikan. DP per DT-nya berarti apa? DP per DT di sini tadi ini bentuknya P, kemudian A min BP, terus ini ada A min 2 BP ya. Nah, jadinya seperti ini adalah turunan keduanya. Oke, nanti kita akan lihat di mana cekung atas, kemudian di mana cekung ke bawah. Oke, ini ada D kuadrat P dibagi dengan per DT kuadrat sama dengan 0, berarti kita memperoleh apa? P di situ, kemudian A min BP, terus ada A min 2 BP sama dengan 0. Artinya di sini kita punya calon-calon titik belok itu P sama dengan 0 atau yang ini berarti jadi P sama dengan A per B, kemudian atau yang ini jadinya P sama dengan berapa? Jadinya A per 2B ya. Nah, tapi kandidat kuat itu tidak terjadi di P sama dengan 0 dan di sini ya. Kenapa? Karena bagian ini kan dia di equilibrium ya. P0 sama P sama dengan A per B ini equilibrium. Jadi tidak dia titik puncak malah ya. Kalau dalam grafiknya ini puncaknya malah equilibriumnya di sini ya. Nah, kalau yang ini, nah ini ada kemungkinan yang ini adalah P sama dengan A per 2B itu adalah titik beloknya gitu. Coba aja kita perhatikan untuk interval dari 0 kurang dari P kurang dari A per 2B. Ini bagaimana nasibnya? Terus untuk A per 2B kurang dari P, kemudian kurang dari A per B. Karena ini kalau kita buat grafik kan seperti ini ya. Ini ada 0, terus ada A per 2B ini pasti lebih kecil daripada A per B kan. Ini yang ini setengahnya, setengah K di sini, setengah dari carrying capacity-nya. Yang ini carrying capacity-nya. Nah, kalau kita lihat di sini grafiknya kan dia 3 ya, derajat 3. Berarti sebetulnya kalau kita gambar ini adalah sumbu P di sini dan ini adalah P double aksen di sini. Maka kita akan memperoleh kondisi seperti ini ya. Yang pangkat 3 grafiknya gini. Ya, seperti ini. Jadi kita punya di sini untuk yang interval di antara 0 sampai A per B itu positif. Yang ini di antara A per 2B sampai A per B itu adalah negatif. Ya. Jadi di sini saya bisa kasih keterangan P double aksennya positif. Yang ini P double aksennya negatif. Nah, akibatnya kalau yang positif berarti ini terbuka ke atas ya. Ini akan terbuka ke atas seperti ini. Kalau yang ini dia akan terbukanya ke bawah seperti ini. Oke. Nah, atau ya untuk mengetahui positif negatif kita misalkan nggak tahu grafiknya ya kita bisa cek aja di sini misalkan berarti ini ada setengah AB, berarti di sini ada seperempat AB. Masukkan aja ke dalam bentuk ini seperempat AB-nya. Yang ini jadinya berapa? Nanti kita lihat ini seperempat AB berarti itu masih positif. Yang ini A min BP kalau saya tulis seperempat AB ya, seperempat AB berarti ini A dikurangi seperempat A. Ya ini 1 dikurangi seperempat ya berarti itu masih positif. Tapi yang ini kita lihat positif apa negatif 2B dikali P-nya di sini seperempat AB berarti B-nya udah berarti tinggal 2A jadinya ya. Jadi A di sini dikurangi 2/4. Jadi 2/4 itu setengahnya berarti 1 dikurangi setengah. Berarti ini juga masih positif. Jadi positif kali positif maka di sini notasinya bagian ini masih positif di sini ya. Oke, dan seterusnya kalau mau dilihat di sini juga boleh. Ini nanti bisa jadi dapatnya di situ negatif. Oke. Nah, maka kalau kita gambarkan di sini kita pakai yang dengan T ya.
yang dengan T di sini sepertinya harus lebih ke arahnya ini ya, kita kasih yang bagian negatifnya juga agar lebih terlihat inflection point-nya atau titik beloknya. Ya, kita punya di sini adalah apa? Di sini, nah seperti ini. Jadi ini adalah T ya. Ini adalah sumbu T, kemudian ini adalah sumbu PT. Di situ. Kemudian di sini ada carrying capacity atau A per B. Di sini ada A per B. Kemudian ada setengahnya, setengah dari A per B di sini. Ini ada A per 2B. Nah, kalau nilai awalnya berada di sini, di titik ini, P0-nya, ya, titik awalnya, maka karena A per 2B ini adalah inflection point atau titik belok, ya, dan dari 0 sampai A per 2B, dari 0 sampai A per 2B, di situ adalah P double aksennya positif, maka ini cekung ke atas, ya, jadi kalau saya tulis. Kemudian ada informasi juga tentang apa namanya, tentang limit poinnya di situ ya, tentang limit poinnya di sini A per B dengan 0 ya. Kalau kita lihat di sini pada saat menuju hingga dia menuju A per B, minta hingga dia menuju 0. Oke, saya mulai dari titik 0-nya atau P0-nya dari sini. Berarti dia untuk minta hingga dia menuju 0 berarti ke sini, dan terbukanya ke atas berarti nanti kita pakai yang ini. Ya. Kemudian dari sini ke sana dia punya masih ke atas, tapi pas di A per 2B menuju ke A ini ya, ini di sumbu P kan yang ini. Jadi di sini nanti dia terbukanya jadi ke bawah, jadi seperti ini. Ya, oke, kita gambarkan ya dengan di sini saya pakai apa? Pen, mana pen itu ya? Oke, nah ini. Oke. Nah, berarti dari titik 0 ini P0 ke minta hingga terbuka ke atas dan ke arah 0, jadinya menuju 0. Jadi seperti ini. Ya. Kemudian, nah ini udah terbuka ke atas, terus dari sini ke A per 2B berarti masih terbuka ke atas juga. Ya, seperti ini. Oke. Nah, dari A per 2B ke A per B itu jadinya terbukanya ke bawah. Jadi ini terungkup ke bawah ya, dan menuju AB, sambil ke bawah sambil menuju AB. Jadi seperti ini. Ini menuju AB dan ke bawah. Nah, kita punya grafiknya seperti ini. Nah, kalau P0-nya dia berada di antara A per 2B dengan A per B, saya gambarkan di sini. Nah, ini sumbu T dan ini adalah sumbu PT. Kemudian di sini ada apa namanya, A per B-nya, A per B. Kemudian di sini ada setengah dari A per B, A per 2B. Ya. Kalau P0-nya berada di sini, P0-nya di sini ya. Berarti kita akan memperhatikan terlebih dahulu ini dari menuju minta hingga itu ke 0, tapi di sini ada inflection point. Jadi terjadinya pembelokan itu berarti di bagian yang negatif di sini ya. Berarti kalau saya tulis ini kan harus ini dari sini udah dari A per 2B ke sini udah terbuka ke bawah ya. Ini udah telungkup ke bawah seperti itu. Jadi kita tulisnya ya seperti ini. Ini dulu dia kena ke P0 ya, dan menuju A per B untuk T menuju tak hingga. Nah, di sini baru terbuka ke atas. Jadi terjadi titik beloknya di bagian negatif. Nah, ini terbukanya ke ini ke 0 menuju 0, oke. Nah, oke, ya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi di sini terjadinya yang pertama, kalau P0-nya dia berada di antara ini ya, di antara 0 sampai A per 2B, maka yang terjadi seperti ini grafiknya. Tapi kalau kalau misalkan P0-nya berada di sini, di titik ini, maka yang terjadi itu adalah kondisinya seperti ini. Artinya
titik beloknya terjadi di bagian yang negatif ini, waktu T-nya yang negatif. Jadi udah langsung seperti ini dapatnya. Jadi kalau di sini dia punya naik dulu dikit, terus baru maksudnya telungkup dulu ke atas, terbuka ke atas, baru telungkup ke bawah ke situ. Oke. Nah, itu adalah sifat dari apa grafiknya ya, grafik solusinya. Ya, nanti juga tidak akan jauh yang lainnya juga seperti ini dan itu akan bergantung sekali dengan nilai awalnya. Jadi, dia akan bergantung pada nilai awalnya. Oke, kita ingat ini solusi untuk bagian logistik. PT-nya sama dengan AC dibagi dengan eksponen min AT ditambah dengan BC ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat salah satu contoh ya, contoh dari apa aplikasi untuk apa namanya persamaan diferensial yang modelnya logistik. Perhatikan bahwa misalkan di sini seorang siswa kita di sini membawa virus flu ya ke kampus yang terisolasi di dalamnya itu ada 1.000 siswa. Jadi di dalam kampus itu ada 1.000 siswa dan itu terisolasi artinya tidak ada yang masuk ya, dan tidak ada yang keluar selain dari 1.000 ini. Kemudian jika diasumsikan bahwa tingkat penyebaran virusnya itu proporsional ya tidak hanya terhadap jumlah X melainkan juga apa terhadap jumlah siswa yang tidak terinfeksi juga. Jadi proporsionalnya tidak hanya ke X yang terinfeksi tapi juga dia proporsional terhadap jumlah siswa yang tidak terinfeksi. Di sini tentukan jumlah siswa yang terinfeksi setelah 6 hari. Ya, jika diamati lebih lanjut, ternyata di 4 hari kita udah punya data nih. Di 4 hari yang terinfeksi itu adalah sama dengan 50 di situ. X4-nya sama dengan 50. Maka kalau kita apa namanya di sini tuliskan masalah ini, dia akan menjadi apa? Coba perhatikan terlebih dahulu ini lajunya katanya tingkat penyebarannya dia proporsionalnya terhadap apa aja? Jumlah X yang terinfeksi. Oke, berarti X-nya di sini adalah jumlah siswa yang terinfeksi ya. X jumlah siswa yang terinfeksi. Kemudian ada apa? Dan ini ya, jumlah siswa yang tidak terinfeksi berarti kita punya kalau ini X-nya yang terinfeksi, total siswanya ada 1.000, maka yang tidak terinfeksi adalah 1.000 dikurangi X. Ini yang tidak terinfeksinya, yang tidak terinfeksi. Oke. Nah, katanya di sini tingkat penyebaran virusnya dia proporsional terhadap kedua ini. Berarti kita bisa nuliskan kita mau menuliskan apa penyebarannya berarti yang ini ya terinfeksi ya dx per dt-nya itu dia proporsional terhadap apa? Terhadap x dan ini dan ya makanya di sini dikalikan dan 1.000 yang tidak terinfeksi 1.000 dikurangi X. Nah, sehingga kita punya nanti akan ada apa namanya dx per dt sama dengan nah ini ada konstanta proporsionalnya misalkan konstantanya k jadi kx di sini ini tanda proporsionalnya di sebandingnya diganti dengan sama dengan ini 1.000 dikurangi x. Nah, kita dapat formula seperti ini, tapi ada nilai awal juga tadi mana? Nilai awalnya seorang siswa, berarti ada satu orang saja yang terinfeksi. Jadi di awal kondisi 0 ya pada saat T sama dengan 0 ini ada satu orang dia datang ke dalam kampus yang terisolasi di dalamnya 1.000 siswa. Nah, oke, jadi kita punya masalah nilai awal seperti ini jadinya. Dari soal ini kita punya masalah persamaan diferensial nilai awal. Tapi di sini apa ini udah bentuk logistik ya. Ya, model logistik tadi ya seperti yang tadi. Jadi kita bisa apa namanya? Kita bisa nuliskan ke dalam bentuk yang seperti tadi ya dx per dt jadinya kita punya X-nya terus ini ada 1.000 K dikurangi dengan KX ya. Berarti kalau kita ikutin yang tadi polanya A-nya sama dengan apa? A-nya sama dengan 1.000 K, kemudian B-nya sama dengan K ya. Oke. Nah,
Dari sini ya kita nggak perlu ngitung lagi, tadi udah kita hitung ya solusi dari persamaan diferensial logistik seperti ini. Jadi kita langsung aplikasikan saja yang tadi saya tulis dulu deh. Ada X per dt di sini sama dengan apa namanya tadi X ya. Ini saya pakai yang biar sama polanya, jadi penulisan pola apa penulisannya biar sama di sini. Ini ada Kx, maka di sini saya tulis A-nya sama dengan 1000X, kemudian B-nya sama dengan K ya. Nah, ini untuk X 0 sama dengan 1. Nah, perhatikan solusi yang tadi, paling kita tinggal mencari C-nya ya. Di sini solusi yang bentuk tadi itu adalah apa? PT ya tadi, sorry ini jadi saya pakai XT berarti ya. PT tadi itu atau XT di sini PT-nya kan di yang awal itu sama dengan XT ya di sini. XT-nya berarti kan AC bar. Ya, ini solusi dari yang tadi. Ya, ini ada eksponen min AT ya, ditambah dengan BC bar. Nah, kan kita punya ini ya tadi. Nah, A-nya kita udah tahu di sini adalah 1000X. Jadi kita tinggal substitusi saja di sini ya. XT sama dengan yang ini A-nya 1000X, sorry, 1000K. Ya, di sini ada 1000K C bar dibagi dengan eksponen min 1000 berarti min 1000 KT ya ditambah dengan B-nya adalah K, kemudian C bar. Nah, pertanyaannya kita akan menentukan C barnya berapa di sini. Nah, kita substitusi aja nilai awal di sini X0-nya sama dengan 1. Berarti kita punya di sini X0 sama dengan ini 1000K ya, 1000K C bar. Kemudian ini berarti jadi 0 ya, eksponen min 1000K dikali T-nya 0, berarti ini eksponen pangkat 0 jadinya 1. Yang ini jadi 1 ditambah dengan KC bar. Sehingga kita punya di sini karena yang ininya 1 ya, ini 1 sama dengan jadinya ini ya saya tulis dulu 1 sama dengan ini 1000 KC bar dibagi dengan 1 plus KC bar. Maka kita peroleh persamaan 1 plus KC bar itu sama dengan 1000 KC bar ya. KC bar. Atau ini kita apa namanya pindah ruas saja yang ini atau kita kurangi keduanya dengan min KC bar. Jadi yang ini akan menjadi berapa? 999 apa K C bar ini 1 ya. Atau C barnya itu adalah apa? Itu adalah 1 dibagi dengan 999K. Nah, inilah C barnya. Oke, berarti sekarang kita punya bentuk solusinya di sini adalah XT-nya. XT di sini adalah ini C barnya yang ini adalah 1 per ini ya. Jadi saya tulis 1000K dikali dengan 1 per 999K dibagi yang ini berarti ini masih tetap tidak ada C barnya, jadi eksponen min 1000 KT ya ditambah dengan K dikali dengan 1 per 999K. Oke. Nah, kalau kita samakan penyebut di sini kan berarti 99K ya. Di sini saya tulis ini ada bagi 999K berarti kita punya yang ini kan jadi per jadinya jadi kita punya 1000K per ini 999K ini per yang ini juga jadinya kalau disamakan penyebut 999K eksponen min 1000 KT ya ditambah dengan K dibagi ini 999K. Oke, ini udah sama dengan ini jadi kita bisa coret sehingga di sini kita punya solusinya XT-nya sama dengan ini jadinya 1000K dibagi dengan yang ini 999K eksponen min 1000 KT ditambah dengan K. Oke, dapatlah solusinya.
Nah, pertanyaannya sekarang berarti K-nya itu berapa? Ya, K-nya di sini berapa? Nah, untuk menentukan K-nya berapa, tadi kita punya observasi lebih lanjut ya di situ X pada saat 4 ya. Kalau nggak salah tadi itu apa? Ya, X sama dengan 4. Sama dengan 4-nya katanya tadi adalah 50. Berarti kita substitusikan aja di sini X 4-nya sama dengan 50 ke sini ya. Jadi kita tulis di sini X 4 berarti sama dengan 50. X 4-nya itu sendiri adalah 1000 K dibagi dengan yang ini 999 K eksponen ya ini 1000 yang ini ya, bukan 100 ini 1000 eksponen jadinya min karena T-nya 4 jadi min 4000 ya. 4000 K jadinya. 4000 K ditambah dengan K. Oke, sama dengan 50 ya. Oke. Nah, berarti sekarang kita punya ini ya 50 dikali ini 999 K eksponen min 4000 K ya ditambah dengan K sama dengan berapa ini 1000 K. Nah, kalau ini 1000 dibagi dengan 50 berapa? 20 ya. 1000 bagi 50 jadinya 20. Jadi kita punya sekarang apa namanya? Ini K-nya bisa keluar juga jadi 50 K di sini. Ya, kita bagi dengan ini jadinya tinggal 999 eksponen min 4000 K ditambah 1 ya. Sama dengan yang ini berarti 1000 K dibagi dengan 50 K. Ini K-nya kita keluarkan. Jadi 20 ya. Ini K-nya udah hilang. Jadi di sini tinggal 20. Maka kita punya 999 eksponen min 4000 K ya sama dengan ini 19 berarti ya. Nah, oleh karena itu sekarang kita punya eksponen min 4000 K itu sama dengan 19 dibagi dengan 999. Nah, sehingga di sini kalau kita leunkan kedua ruas kita akan memperoleh min 4000 K itu sama dengan leun dari 19/999 gitu. Atau karena yang dibutuhkan di dalam bentuk ini adalah 1000 min 1000 ya. Mana tadi di dalam ini min 1000 K ya di solusinya. Di sini kita punya solusi ini ada min 1000 K ya di sini. Jadi kita bisa nulis ini dalam bentuk min 1000 K. Jadi min 1000 K itu berapa sebetulnya? Ini adalah 1/4 dari leun 19/999. Ya kalau kita hitung di sini hasilnya 1/4 leun 19/999 itu adalah min ya 0,9906. Oke. Ya. Jadi kita punya solusinya sekarang yang ini min 1000 K, min 1000 K-nya min 1000 K yang ini min 1000 K. Di sini hasilnya adalah min 0,99006. Oke, jadi solusi saya bisa tuliskan di sini kontrol apa? Di XT-nya dari sini kita punya XT ya sama dengan ini solusinya adalah 1000 K dibagi dengan nah ini 999 K eksponen. Nah, ini min 1000 K-nya, min 1000 K-nya adalah ini min 0,990 K ya. Sorry, ini K-nya kan bisa dikeluarin ini jadinya K-nya hilang yang ini ya. Jadi 1 di sini ya. Oke atau ya. Ini jadi 1 di sini. Ini sama dengan K-nya kan bisa keluar. Yang ini saja jadinya min 0,9906. Ya, di sini bisa saya hapus saja. K-nya kan bisa keluar di sini ya.
Ini K-nya keluar dibagi dengan yang ini ada K, ini ada K, ini ada K, berarti K keluar, berarti ini bisa dihapus, K-nya nggak ada di sini, tinggal ini aja. Jadi ini 1. Ini apa namanya? Tadi juga di sana kan bisa dikeluarin harusnya ya. Pas ngitung, oke ini Pak. Oke, di sini berarti 1. Nah, ini juga ya ini untungnya nggak udah masalah karena di sini kan dikalikan K, otomatis di sini kan tereliminasi K-nya di sini langsung. Oke, ini jadinya 1000. Oh, ini masih ada K-nya di situ. Oke, jadi ya udah saya hapus ini semua. Ya, berarti di sini adalah 999 eksponen min 1000 K, KT-nya, sorry, ini 1000 KT-nya kan udah 1000 K-nya kan udah di sini ya. Ini min 1000 K itu adalah ini. Oke, ya saya hapus lagi berarti ya. Oke, ini ya saya hapus yang ini. Kemudian ini min 1000-nya, min 1000 K-nya dengan min 0,9906 ya, ditambah 1. Nah, ini adalah solusinya jadinya. Ini adalah solusi dari yang tadi ya. Nah, pertanyaannya tadi itu adalah berapa siswa yang terinfeksi pada saat T-nya sama dengan 6 ya, T sama dengan 6. Tadi kita punya solusinya XT-nya sama dengan 1000 dibagi dengan 1 plus 999 eksponen min 0, berapa tadi? 9906 T ya di situ. Nah, kalau T-nya 6 ya tinggal kita substitusikan saja di sini T-nya sama dengan 6, maka ya X6 di sini sama dengan ini adalah 1000 dibagi 1 plus ini 999 eksponen dari min 0,9906 dikali dengan 6 di sini ya. Karena T-nya di situ 6 ya. Di situ T-nya 6, maka di sini kalau kita hitung ya seperti ini udah angka semua, tinggal dihitung. Di sini hasilnya adalah 276 siswa. Jadi setelah setelah 6 tadi satunya apa ya? Setelah 6 hari ya. Setelah 6 hari itu yang terinfeksi totalnya adalah 276 siswa. Tentu kalau kita gambarkan dalam grafik ya. Dalam grafik ini kan tadi carrying capacity-nya di sini adalah 1000 ya. Karena di dalam sana ada 1000 orang yang terisolasi. Terus di sini ada A/2B-nya itu atau setengah dari carrying capacity-nya. Ini ada, saya tulis di sini aja, ini 1000. Terus ini ada 500 ya. Nah, ini 500. Jadi inflection point-nya di sini dan nilai awalnya X0-nya ini T. Ini X. Jadi X0 XT berarti X0-nya itu 1. Berarti dia berada posisinya di sini. Maka nanti kita akan memperoleh suatu grafik yang seperti tadi, ini terbuka ke atas dulu ya, terbuka ke atas dulu. Di sini nanti inflection point-nya ada di 500, baru nanti ke sini. Ini terbukanya ke bawah. Oke. Nah, nanti grafiknya akan seperti ini ya hasilnya, dan ini adalah grafik dari XT yang ini ya. Oke, dia akan menuju ke 1000. Kalau T-nya di sini tak hingga, T-nya menuju tak hingga, maka ini akan menuju ke 1000 dibagi 1 yaitu 1000 di situ ya. Dia akan menuju ke sini. Kalau T awalnya kan di sini 1 dia. Ya. X awalnya, X0-nya itu di sini 1. Kalau di sini ya seperti yang tadi di materi sebelumnya kan berarti inflection point-nya terjadi di negatif. Jadi tinggal langsung aja ke sini. Ya. Oke, nah itu adalah salah satu contoh pengerjaan ya untuk model logistik ya. Dengan ini ada model logistik itu sendiri adalah bentuknya persamaan diferensial orde pertama. Jadi di sini disampaikan pada aplikasi persamaan diferensial orde pertama ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam matematika.